Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu di rumah, seluruh guru yang baik dan budiman. Tentunya hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan berbagi informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tentunya selama pandemi ini sebagai seorang pendidik memang sangat diuji sekali, khususnya dalam keterampilan mengajar, karena selama pandemi untuk kegiatan belajar mengajar tentunya tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Oleh karena itu keterampilan guru sangat diperlukan sekali. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, proses kegiatan belajar harus tetap disampaikan, harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, tentunya Bapak Ibu di rumah menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana cara mengajar supaya ilmu yang kita kuasai bisa tersampaikan oleh peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, tentunya pembelajaran harus kita desain secara online, karena pembelajaran selama pandemi ini harus dilaksanakan 100% daring Bapak Ibu. Jadi tentunya Bapak Ibu harus mempunyai keterampilan di bidang IT maupun teknologi. Langsung saja saya di sini akan berbagi informasi yang berkaitan dengan dunia pembelajaran Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan media pembelajaran yang berbasis daring ataupun online yang bersifat interaktif dan produktif. Di sini saya mencoba menggunakan media pembelajaran Google Classroom Bapak Ibu. Ya, kenapa saya memilih Google Classroom? Karena selain bisa digunakan secara gratis, dalam fitur-fiturnya juga bisa dikombinasikan dengan beberapa media pembelajaran lainnya. Artinya bisa diintegrasikan dengan media pembelajaran lainnya yang bersifat interaktif Bapak Ibu. Ya, langsung saja, ini ada tutorialnya. Sebelum kita lebih jauh lagi, tentunya kita harus mengenal lebih dalam lagi apa itu yang dinamakan Google Classroom Bapak Ibu. Ya, di sini akan kami sampaikan beberapa tutorial ya Bapak Ibu. Langsung saja yang berkaitan dengan Google Classroom Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mulai, tentunya kita harus mencari Bapak Ibu. Cukup mudah untuk mencari aplikasinya. Nah, kita cukup melihat atau mencari di Google sudah cukup banyak sekali Bapak Ibu. Kita cukup menuliskan Google Classroom. Lah, di sini sudah ada Bapak Ibu. Setelah itu ada tampilan yang pertama. Kita pilih menu yang utama yang paling atas Bapak Ibu di Google-nya. Kita klik Google Classroom. Ya, di sini akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat di layar monitornya. Ya. Ya, di sini ada menu login Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengoperasionalkan Google Classroom, terlebih dahulu kita harus punya yang namanya akun Google Bapak Ibu. Yang familiarnya kita harus memiliki email dari Gmail-nya. Ya, untuk itu di sini saya sudah mempunyai akun, jadi langsung saja kita login. Kita pilih menu yang paling atas yaitu Google Classroom. Kita coba klik Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa tampilan Bapak Ibu. Ya,
ini menu yang sudah masuk melalui Google Classroom. Di sini kebetulan sudah ada beberapa kelas yang sebelumnya sudah kami buat. Akan tetapi di sini akan kami berikan tutorial bagaimana cara membuat kelas ya. Nah, kita perhatikan di layar, kita pilih untuk yang ada tampilan yang paling kanan atas. Di sini ada tanda plus, ini kita klik aja Bapak Ibu. Ya, di sini ada pilihan gabung kelas atau buat kelas. Kalau menu gabung kelas ini berarti kita menggabung kelas yang sudah ada Bapak Ibu. Tapi yang ini buat kelas berarti kita membuat kelas baru. Ya, kita coba klik ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada notifnya. Nah, kita klik aja, kemudian lanjut. Ya, kita untuk membuat kelas tentunya harus ada nama kelasnya. Kita kasih nama kelas 5B misalkan. Untuk bagiannya kita berikan sama aja Bapak Ibu. Ya, untuk mata pelajarannya kita ambil contoh PKN. Kemudian untuk ruangannya ini tergantung rombelnya berapa gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini kita kasih coba untuk rombel ruang 1. Kemudian setelah itu kita bisa klik buat. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, ini juga tergantung koneksi internetnya di daerah Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah tampil Bapak Ibu, halaman kelas yang sudah kita buat. Ini sudah ada tampilannya, berarti ini kelas kita sudah siap untuk digunakan. Akan tetapi kita harus mengetahui fitur-fiturnya apa saja yang ada dalam Google Classroom itu. Coba kita perhatikan ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada tampilan kelas 5B yang kita buat tadi. Kemudian ini ada kode kelas. Kode kelas ini fungsinya ketika nanti kita membagikan kelas, nanti ketika diminta untuk kode verifikasi ini kita bisa kopikan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menu tugas kelas. Nah, ini yang akan kita buat nanti ketika kita sudah siap untuk memberikan tugas kepada anak-anak. Kemudian ini anggota Bapak Ibu. Nah, di dalam menu anggota ini ada dua. Yang pertama menu guru, yang kedua menu siswa. Nah, misalkan ini gurunya lebih dari satu, tinggal kita tambahkan aja. Nah, caranya bagaimana? Kita klik email guru. Nah, misalkan ini ada email. Nah, misalkan ini guru Fajar Margono, ini kita tambahkan, kita undang Bapak Ibu misalkan. Nah, ya berarti sudah ada di sini tampilannya, gurunya sudah ada dua. Nah, nanti ketika di approve sudah diterima, ini akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada juga untuk menu siswa Bapak Ibu. Di menu siswa ini tentunya harus kita tambahkan, karena dalam pembelajaran harus ada dua komponen, yaitu guru dan murid atau siswa. Jadi tentunya kalau tidak ada siswanya, kita juga tidak bisa mengajar Bapak Ibu. Nah, ini langsung saja klik tanda plus ini, undang siswa, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, ini misalkan kita mengetahui email dari siswa kita, ini kita langsung saja mengetiknya misalkan. Misalkan sudah diketahui ini, kita tinggal klik aja, kemudian undang, klik undang. Tetapi untuk mempermudah biar nanti semua murid bisa tercover, kita klik untuk salin link undangan. Nah, kita klik kemana? Nah, kita punya grup WA di kelas, kita bisa share. Nah, misalkan ini kita share di grup kelas kita, kelas 3B misalkan ini. Nah, tinggal kita kopikan, kita paste di sini undangannya, kemudian klik kirim di sini.
Berarti nanti Bapak Ibu di rumah, peserta didik semuanya bisa langsung gabung melalui undangan link yang sudah kami sampaikan. Begitu. Ya. Kita kembali ke Google Classroom. Tentunya untuk undang siswa sudah lebih mudah dipahami ya Bapak Ibu di rumah. Kemudian ini ada juga file nilainya Bapak Ibu. Nah, ini karena kita juga belum buat tugas, jadi belum ada tanda ataupun nilainya. Nah, ini adalah fitur nilai ketika nanti anak-anak peserta didik sudah mengumpulkan tugas, kemudian guru sudah menilai, tampilannya akan jelas berada di sini Bapak Ibu. Ya, ini ada menu setelan kelas. Ya, ini adalah kode undangan kelas. Ya, nanti misalkan kita menginginkan untuk menambah siswa, ini bisa kita klik link tautannya, kemudian kita bagikan. Nah, di sini juga ada tampilan forum, siswa dapat memposting. Ini kita bisa atur Bapak Ibu ya, ada pengaturannya. Misalkan kode kelas, siswa hanya dapat melihat komentar, kemudian hanya pengajar yang dapat memposting tugas. Ini kita pilih ya Bapak Ibu. Misalkan kalau di kelas itu siswanya boleh memposting tentang materi, nah itu kita pilih yang ini Bapak Ibu. Siswa dapat memposting, ini yang paling atas. Kemudian tugas kelas di forum, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Nah, ini bisa tampilannya Bapak Ibu, view-nya bisa dilihatkan semuanya atau hanya bagian pentingnya saja. Nah, ini bisa kita pilih. Kemudian untuk penilaiannya Bapak Ibu, penghitungan nilai di sini bisa kita lihat dari poin totalnya, bobot nilai berdasarkan kategori. Ini kita bisa pilih. Kemudian kategori nilainya apa. Nah, ini kategorinya nilai 100 itu yang bagaimana, itu bisa kita tambahkan di sini. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Nah, setelah kita men-setting men-setting pengaturan ini, kita bisa klik simpan Bapak Ibu. Nah, klik simpan di sini ya. Nah, ini artinya sudah menyimpan dari pengaturan yang tadi ya. Untuk selanjutnya ya, kita mencoba untuk membuat tugas Bapak Ibu, karena itu adalah yang paling utama tentunya. Jadi di Google Classroom itu yang paling utama cara mengoperasionalkan bagaimana kita untuk membuat tugas. Langsung saja kita klik tampilan ini, misalkan kelas 5B ini ya, yang baru kita buat tadi. Baik. Ya, di sini kita forum bisa digunakan untuk diskusi. Kemudian untuk tugasnya kita seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa membuatnya dari sini ya. Kita bisa buat ini tugas, kemudian tugas kuis, kemudian pertanyaan, materi, kemudian gunakan kembali postingan dan topik. Nah, di sini kita misalkan buat tugas kuis. Nah, kita kasih judul tugasnya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk judulnya misalkan gambar kerja peserta didik mata pelajaran PKN. Nah, untuk petunjuk operasionalnya, ini adalah caranya bagaimana nanti peserta didik bisa mengerjakan tugasnya. Contoh, kita kopikan untuk yang sudah kita buat, kita
kita kopikan di sini ya Bapak Ibu, kita pastekan di sini ya. Ini misalkan kita petunjuk operasionalnya seperti ini, ada salamnya, kemudian cara mengerjakannya dan sebagainya ya. Untuk blank ini, untuk linknya ini ada blank quiz, artinya peserta didik nanti bisa mengerjakan tugasnya melalui kegiatan yang bersifat interaktif. Artinya ini ada menu quiznya, jadi ini diintegrasikan dengan Google Drive Bapak Ibu. Jadi apa yang namanya Google Drive itu? Google Drive itu juga bagian dari pengembangan media pembelajaran yang bersifat interaktif ya. Coba kita buat ya Bapak Ibu, kita klik di sini saja. Nah, nanti akan muncul tampilannya ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan membuat LKPD. LKPD apa? Lembar Kerja Peserta Didik Mapel PKN. Nah, deskripsi formulirnya ini misalkan kita isi, silahkan dikerjakan tugas hari ini dengan baik misalkan. Kemudian di sini yang pertama misalkan kita kasih nama Bapak Ibu. Nama, kalau nama itu kita kasih yang jawaban singkat Bapak Ibu, karena nama itu berupa tulisan, tidak mungkin kita kasih yang option, kecuali kita menuliskan nama, kita bisa kasih drop down. Nah, misalkan begini, nama kita kasih Yaina. Nah, kita sudah mengetahui nama siswa kita semuanya. Untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan boleh, bagus. Nah, setelah itu simpan. Nah, setelah selesai begini, kita klik tanda plus di sini untuk menambahkan itemnya, misalkan kelas. Nah, ini opsi boleh kelas 3A misalkan. Kemudian di sini 3B gitu boleh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah itu kita tambahkan bagian, biar ada bagiannya antara formulir dengan soal yang ingin dikerjakan. Misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, misalkan ini ya. Kemudian ditambah lagi Bapak Ibu. Nah, pertanyaan nomor 1. Siapa nama presiden kita? Nah, ini bisa kita contohkan, misalkan A. W. Karno. Kemudian yang B. B.J. Habibie. C. Joko Widodo. Oke. Hamengkubuwono. Nah, ini kita kasih kecuali aja ya Bapak Ibu ya, kita kasih kecuali, kita kasih tanda titik. Kemudian kita pilih kunci jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan satu nomor kita kasih poin 10, kita tulis saja poin 10. Kemudian untuk jawaban yang benar kecuali ini. Nah, setelah itu klik selesai Bapak Ibu ya. Kita coba untuk soal 1 dulu aja ya, coba kita
publiskan di sini. Nah, ini biar ada namanya, kita kasih juga di sini LKPD PKN seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, setelah selesai kita klik kirim. Nah, kita ambil linknya di sini, kita perpendek URL, klik salin, kemudian kita kembali ke tugas tadi. Nah, ini boleh diklik, kemudian kita ganti, tambahkan file di sini, kita pastekan link yang tadi Bapak Ibu, tambahkan link. Ya, ternyata link sudah berada di sini dan ini siap ditugaskan Bapak Ibu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk pengaturannya juga ada kira-kira tanggal batasannya, tanggal berapa. Misalkan kita batasi dari tanggal 26 sampai dengan tanggal pukul 23.59 misalkan. Kemudian topiknya apa kita buat. Nah, itu untuk semua siswa atau beberapa siswa, karena kan ada sistem remedial atau pengayaan, itu kan bisa dipilih siswanya mana yang remedial, mana yang pengayaan begitu. Setelah selesai kita coba tugaskan Bapak Ibu. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu, berarti ini sudah bisa untuk dipublishkan. Nah, bisa coba dibuka Bapak Ibu. Nah, ini tugas hari ini anak-anak, silahkan dikerjakan. Nah, kita coba mengerjakan ya. Coba. Ini adalah petunjuknya. Nah, petunjuknya. Jadi kita bisa mengerjakannya seperti ini. Ya, kita klik, kemudian kita pilih nama. Tadi namanya Yainal, kemudian kelas 3A, kemudian klik berikutnya. Ya, siapa nama presiden kita? Nah, saya pilih ini, kita kirim. Nah, ini ternyata juga bisa lihat skor Bapak Ibu. Ya, skornya 10. Berarti kalau nanti soalnya 10 berarti skornya nanti juga 100 Bapak Ibu. Mungkin sampai sini untuk integrasi antara Google Classroom dengan Google Drive bisa lebih paham lagi ya Bapak Ibu. Jadi cara mengerjakannya seperti itu ya. Kita kembali ke tugas ya. Nanti setelah selesai kita bisa melihat dari link ataupun dari Google Drive yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Kita kembali ke Google Drive, kemudian ini pekerjaan yang sudah dikerjakan, ada jawabannya 1. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sudah menjawab. Nah, dan kalau kita menginginkan untuk mengekspor rekap nilai jawaban ke dalam bentuk format Excel, ini juga bisa Bapak Ibu. Kita cukup klik di sini, kemudian download jawaban ya dalam bentuk bitrate. Kemudian kita buka di folder dan ya, ini kita buka di sini. Coba kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, ini Bapak Ibu yang tadi skornya. Waktu mengerjakannya, nama, kemudian soalnya juga tercover di format Excel. Jadi itulah kelebihan dari Google Classroom. Jadi bisa diintegrasikan dengan format Google Drive. Jadi
selain mempermudah akses untuk mengerjakan, juga bisa mempermudah pekerjaan guru. Selain harus mengkoreksi manual, kita cukup mengekspor Excelnya, ternyata juga sudah ada nilai, kemudian rekap soal juga sudah ada. Ya, kiranya cukup sampai di sini Bapak Ibu untuk kami berbagi dalam pembuatan Google Classroom. Untuk materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran aktif interaktif secara daring bisa kami sampaikan di lain waktu. Yang pasti jangan lupa selalu subscribe dan like and comment di channel kami. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.